Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita sudah sampai pada sesi ketiga Kitab Imamat, yaitu dengan tema Imamat yang Rajani. Nah, seperti biasa kita siapkan hati, pikiran, semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di Rabu malam untuk berkumpul, bersekutu meskipun lewat Zoom. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami. Dan kami mau belajar terus kebenaran dari waktu ke waktu, agar setiap kami semakin hari semakin sempurna, semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati channel gerejamu ini, juga berkati mulut hambamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, topik ini malam ini adalah sesi ketiga, Imamat yang Rajani. Kata imam di dalam bahasa Ibrani dipakai kata kohen. Ya. Kohen yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan priest. Dalam bahasa Indonesia imam. Contohnya dalam Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam di situ dipakai kata kohen. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata hiereus. Contohnya di Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Nah, imam di situ hiereus. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, ini istilah-istilah dulu sebentar. Kalau imam besar, itu dipakai istilah archiereis. Ya, dalam bahasa Ibraninya Hakohen Hagadol. Imam besar itu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, keimaman pada mulanya pada bangsa Israel dimulai ketika zamannya Musa dan Harun. Kita semua tahu bahwa Harun adalah imam besar yang pertama pada bangsa Israel. Ketika itu sedang dalam perjalanan menuju Kanaan. Masih di padang pasir dan sampai di Gunung Sinai. Di sanalah keimaman mulai dibentuk, diberikan petunjuk oleh Tuhan. Harun adalah imam besar yang pertama dan anak keempat putranya adalah imamnya. Itu mula-mulanya. Tapi meskipun demikian, Kitab Kejadian menyebut adanya imam di luar Israel. Seorang imam Mesir di On, yaitu yang memiliki putri bernama Asnat, yang akhirnya menjadi istri Yusuf. Jadi istri Yusuf ini adalah seorang Mesir, putri dari seorang imam di Mesir. Ya, nah, itu ditulis dalam Kejadian 41 ayat 45. Ini menunjukkan bahwa konsep imam itu sendiri sudah ada di banyak agama di zaman kuno, di luar Israel bahkan. Imam Mesir kuno atau imam di Timur Tengah sana itu ada banyak di luar agama Israel. Di agama-agama kuno, agama-agama pagan ya. Nah, kalau imam di Mesir kuno itu mendapatkan tunjangan dari Fir'aun untuk hidupnya. Ya. Nah, Kitab Kejadian juga mencatat suatu pribadi yang sangat istimewa. Kita tahu bahwa Melkisedek, seorang Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi loh Bapak Ibu. Bahkan Melkisedek ini dikatakan tidak bersilsilah. Tidak bersilsilah itu artinya tidak diketahui. Bukan tidak diketahui, tapi memang tidak punya silsilah.
Ia bahkan yang memberkati Abraham jauh sebelum keimaman lahir di Israel. Dan ia menerima persepuluhan dari Abraham. Kita sudah pelajari hal ini di sesi-sesi yang lalu. Pribadi Melkisedek ini adalah Theophany atau Kristofani, penampilan Kristus. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi ada keimaman dimulai oleh Musa dan Harun. Imam yang pertama, imam besarnya adalah Harun, dan anak-anaknya adalah para imamnya. Tapi jauh sebelum itu, konsep imam sudah ada di agama-agama lain, di bangsa-bangsa lain juga. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, meskipun dalam kitab Kejadian belum disebut soal imam dari Israel, tetapi dalam setiap peristiwa kalau kita perhatikan, selalu saja terlihat adanya kebutuhan akan fungsi keimaman. Fungsi imam dibutuhkan. Sebab imam itu berfungsi sebagai pengantara atau mediator antara Allah dan umat. Contohnya, ketika Adam jatuh dalam dosa sehingga terpisah dari Allah, maka dibutuhkan mediator dengan persembahan, dengan korban-korban gitu. Ya. Berikutnya Nuh. Nuh membangun altar dan mempersembahkan korban bakaran. Untuk menghampiri Tuhan membutuhkan altar dan korban bakaran. Abram juga begitu. Membangun altar dan diperintah Tuhan untuk mempersembahkan korban. Tuhan yang memerintah. Ishak juga demikian, membuat mezbah. Yakub juga membuat mezbah dan mempersembahkan korban sembelihan. Jadi, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia membutuhkan sarana atau mediator. Ya. Sudah terlihat nih bahwa fungsi keimaman itu dijalankan oleh kepala keluarga biasanya. Dalam Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, kepala keluarga semuanya. Yang dilakukan adalah fungsi keimaman sebagai imam kepala keluarga. Meskipun mereka belum disebut sebagai imam ketika itu. Nah, nanti keluarga Yakub itu kan dalam bentuk keluarga yang tadi kepala keluarga sebagai imam. Tapi ketika keluarga Yakub ini kemudian berkembang menjadi bangsa Israel, maka diperlukan jabatan imam yang secara formal, profesional. Bukan hanya kepala keluarga sebagai bangsa. Harus ada imam. Nah, keluarnya umat Israel dari Mesir jadi bukan hanya pembebasan dari perbudakan di Mesir saja, tetapi sekaligus sebagai lahirnya bangsa Israel. Yang kemudian menerima perjanjian dengan Tuhan di Sinai, dan sekaligus diberi petunjuk-petunjuk untuk menjalankan keimaman. Mengerti ya, Bapak Ibu ya? Nah, jadi itu sejarahnya begitu. Kita lanjutkan dulu. Nah, Harun, keturunan Lewi, yaitu kakaknya Musa. Harun itu kakaknya Musa. Adiknya Miriam. Jadi yang paling tua Miriam, Harun baru Musa. Harun adalah imam besar yang pertama. Meskipun Harun pernah berbuat salah. Apa itu salahnya? Membuat patung lembu emas. Apalagi menolak otoritas Musa. Nanti kalau kita sudah sampai ke kitab Bilangan, kita akan melihat bagaimana Harun dan Miriam ingin menentang Musa. Ya, Bilangan pasal 12 tuh. Sedangkan yang peristiwa patung lembu emas sudah pernah kita bahas di sesi yang lalu. Keluaran pasal 33 itu. Ya. Nah, Musa lah yang mentahbiskan Harun sebagai imam besar dan anak-anak Harun sebagai imam. Bisa dibaca di Imamat 8 ayat 1 sampai 36. Di situ dijelaskan semua secara rinci. Nah, ini adalah silsilah
Harun sebagai imam besar yang pertama Israel. Kalau kita telusuri ya, sebentar Bapak Ibu. Sebentar, saya pilih warnanya biar jelas ya. Merah, oke. Jadi dari Abraham dan Sarah lahir Ishak. Ishak terus melalui Yakub. Yakub kemudian melahirkan Lewi. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, dari suku Lewi inilah lalu terus ke Yokebed. Yokebed menikah dengan Amram, maka memiliki anak 3, yaitu Harun, Miriam, dan Musa. Ini silsilahnya Lewi ya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Nah, ini tadi. Jadi inilah Harun. Ya. Nanti Harun menikah dengan Elisheba, memiliki anak 4. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ya. Tugas anak-anak Harun kan itu Harun itu kan imam besar yang pertama. Jadi belum keimaman belum begitu besar, baru mulai. Dimulai oleh Harun beserta anak-anaknya. Nah, anak-anaknya bertugas. Eleazar misalnya bertanggung jawab atas segenap tabernakel dan segala isinya, yaitu barang-barang kudus dan perabotannya. Nanti bisa dibaca di kitab Bilangan 4 ayat 16. Kemudian ia juga membantu Musa menghitung jumlah umat Israel yang dapat berperang. Ada berapa sih? Gitu. Sedangkan Itamar memimpin pembangunan tabernakel. Sudah kita bahas di Keluaran 38 ayat 21. Sedangkan Nadab dan Abihu mati karena mempersembahkan api yang asing. Tidak hormat dengan kekudusan Tuhan. Mati mereka. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi tugas imam secara umum ada 3 di dalam tabernakel nih ya. 1, bertanggung jawab bersama imam besar untuk menyampaikan pesan Tuhan, kehendak Tuhan kepada umat. Yang kedua, bertanggung jawab dalam mendidik umat Israel tentang Taurat. Itu nanti kita bisa baca suatu hari di Ulangan 33 ayat 10. Jadi tugasnya mendidik umat Israel supaya mengerti Taurat. Yang ketiga, menjadi pelayan di tabernakel, terlibat dalam penyembahan dan korban tentunya. Masih ingat ya gambar di samping kiri ini? Gambar tabernakel. Ya. Oke. Ya. Sedangkan imam besar tugasnya itu misalnya Harun ya. Harun kan tadinya ditahbiskan oleh Musa sebagai imam besar. Tapi Harun harus sebagai imam besar itu punya pakaian khusus yang berbeda dengan siapapun, berbeda dengan imam. Meskipun ada kemiripan ya. Itu ditulis lengkap di Keluaran 28 ayat 4 sampai 39 dan Imamat 8 ayat 7 sampai 9. Nanti ketika Harun mati, maka jabatan imam besar akan diteruskan, diwariskan kepada Eleazar sebagai anak laki-lakinya yang tertua. Eleazar ya. Tugas imam besar yang pertama adalah memimpin upacara pada hari raya pendamaian. Setiap tahun tuh diulang, tiap tahun diulang terus. Karena penebusan dosa nggak bisa lunas dengan cara ini. Hari raya pendamaian ini disebut Yom Kippur. Kalau dalam istilah Yahudi itu Yom Kippur. Pada hari itu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Masuk ruang Maha Kudus di dalam tabernakel dan memercikan darah kurban penghapus dosa ke atas tutup pendamaian. Dipercikan.
dan lalu keluar ke mezbah di hadapan Tuhan dan membubuhkan darah pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Ini artinya ia telah mengadakan perdamaian atas segala kesalahan dia sendiri, kemudian kesalahan keluarganya, dan kesalahan seluruh umat Israel. Jadi penebusan dosa diwakili oleh imam besar. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus minta ampun untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh umat Israel. Bagaimana caranya? Memercikkan darah di mana? Ke atas tutup pendamaian. Dan juga membubuhkan darah pada tanduk-tanduk mezbah. Ya. Nah, ini artinya begitu. Tapi itu tidak bisa lunas. Makanya setiap tahun diulang terus Hari Raya Yom Kippur. Gitu, ya. Nah, tapi setelah itu ia harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan, sebagai lambang bahwa dosanya tolong diambil kambing gitu. Tolong dibawa kambing. Lalu kambingnya dilepaskan ke padang pasir. Jadi dosanya disuruh bawa kambing ke padang pasir. Sebagai lambang bahwa kesalahan sudah hilang gitu. Tapi tentu saja ini nggak bisa hilang. Setiap tahun harus dilakukan. Nggak bisa hilang dosa dengan cara itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Pertanyaannya adalah, apakah ada imam lain di luar suku Lewi? Apakah imam selalu dari suku Lewi? Nah, faktanya ada seorang imam di luar suku Lewi yang sangat istimewa. Tadi sudah kita bahas sedikit. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Shalem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek ini tidak jelas dari mana asal-usulnya, karena tidak bersilsilah. Bukan dari keturunan Lewi, bukan. Yang lain lagi dari keturunan Daud ternyata tercatat menjadi imam juga. Di 2 Samuel 8 ayat 18. Benaya bin Yehoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Mungkin karena Daud jadi raja ya, jadi sekaligus merangkap sebagai imam. Mungkin saja. Lalu anak-anaknya ditunjuk sebagai imam. Ini adalah garis keturunan bukan dari Lewi. Daud dari mana? Suku mana? Yehuda. Dan sepanjang sejarah tidak pernah dibahas bahwa dari Yehuda akan ada imam. Karena bukan keturunan imam. Keturunan imam adalah suku Lewi. Begitu kan? Inilah keimaman menurut peraturan Imam Melkisedek. Bukan menurut peraturan tradisi Lewi. Menurut peraturan Imam Melkisedek. Maka keturunan Daud yang jadi imam. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, adanya imam di luar Lewi dari keturunan Daud, ini adalah sekaligus merupakan nubuat akan adanya Mesias yang akan menjadi imam besar bagi umatnya menurut peraturan Melkisedek, bukan tradisi suku Lewi. Ya. Perhatikan ini ayat yang penting, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kalimat ini di Perjanjian Baru. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mu di situ siapa? Siapa yang duduk di sebelah kananku? Musuh-musuh pada menjadi tumpuan kakimu. Sayang sekali dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas ini. Tapi dalam teks asli Alkitab, orang Farisi, orang ahli Taurat, dan orang yang mengerti Ibrani akan mengerti ini. Ini Tuhan huruf besar ini, masih ingat siapa?
Y H W H. Betul ya? Dibaca sebagai apa? Dibacanya Adonai. Jadi, perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Adonai kepada Tuanku. Ini Adonai juga bahasa Ibraninya. Tapi Adonainya hanya A-nya saja yang besar. Kalau yang satu itu besar semua. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini perkataan Daud. Daud berkata begini, demikianlah firman Adonai kepada Adonaiku, Tuanku. Siapa yang dipanggil oleh Daud sebagai Tuanku? Coba, Daud padahal raja loh. Ini agak aneh ya. Kalau Tuhan yang huruf besar pertama jelas Elohim. Tapi kalau Tuanku yang huruf kecil ini, yang dipanggil Tuan oleh Raja Daud siapa? Inilah nubuatan. Masa Tuanku itu nanti duduk di sebelah kanan Elohim? Dan musuh-musuh dari Tuanku yang tadi itu menjadi tumpuan kakimu. Tumpuan kaki Tuanku itu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya orang Farisi kalau ditanya ini ya, nggak mau jawab mereka. Di Perjanjian Baru ada satu perikop di mana Tuhan Yesus berdialog dengan orang Farisi. Tuhan berkata begitu, siapa Mesias menurutmu? Keturunan Daud. Baik, kalau gitu siapa yang dimaksud? Yang dipanggil Daud Tuanku di sini, di Mazmur 110 ayat 1 ini. Orang Farisi nggak mau jawab. Orang Farisi pergi. Karena mereka bingung juga kalau menjawab ini Tuhan, Mesias, lalu siapa? Manusia dong berarti. Nah, padahal yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Di ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bukan menurut tradisi Lewi. Menurut Melkisedek. Nah ini dia, di Mazmur ini adalah nubuatan tentang Mesias. Mudah-mudahan jelas, kalau tidak jelas nanti bisa bertanya ya. Oke. Jadi sistem perjanjian lama itu seperti apa sih? Bagaimana manusia mendekati Elohim atau Allah atau Tuhan? Kan begini, ada umat Israel, kemudian ada para imam di dalam bait Allah atau di dalam tabernakel, ya. Kemudian ada yang namanya imam besar. Imam besarlah yang masuk ke ruang maha kudus 1 tahun sekali dalam hari raya Yom Kippur. Apa yang dilakukan? Memercikkan darah di tutup pendamaian tabut perjanjian. Lalu ia keluar dari ruangan maha kudus juga memercikkan darah, mengolesi darah pada mesbah-mesbah, tanduk-tanduk mesbah itu. Dengan begitu, lalu dilanjutkan dengan menumpangkan tangan di kepala kambing. Lalu kambing itu disuruh pergi ke padang pasir, dilepas. Sehingga dosanya dibawa kambing itu, begitu lambangnya. Jadi berharap setahun sekali dalam hari raya Yom Kippur, supaya dosa-dosa imam besar, para imam dan seluruh umat, baik keluarga, termasuk keluarga, diampuni. Tapi mereka tahu itu harus setiap tahun karena tidak lunas-lunas. Makanya kalau kita perhatikan di sistem perjanjian lama ini, umat tidak bisa masuk ruang maha kudus. Imam aja tidak bisa kecuali imam besar. Jadi umat Israel jauh dari ruang maha kudus, nggak pernah ketemu.
Kalau mau mempersembahkan sesuatu, mesti nitip para imam atau imam besar. Inilah sistem perjanjian lama. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana dengan sistem perjanjian baru? Nah, ini yang penting. Karena kita hidup di perjanjian baru. Bukan kita hidup di perjanjian lama, ya. Oke, kita lanjutkan. Ada istilah imamat yang rajani. Inilah yang menjadi topik kita malam ini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Siapa yang dimaksud dengan kamu di situ? Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu umat Allah. Siapa kamunya di situ? Kita lanjutkan dulu ya. Masih 1 Petrus ayat yang ke-24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia di situ Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, siapa kita di situ? Semua orang mengaku, saya Pak. Begitu. Orang tidak teliti membaca Alkitab atau tidak tahu cara baca Alkitab. Padahal ini sudah bahasa Indonesia ini. Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa. Nah, kita di situ yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau seseorang mengaku itu ayat buat aku, tapi masih hidup dalam dosa. Sorry bro, ayat ini bukan untukmu. Karena kita di situ yang dimaksud oleh ayat ini adalah yang telah mati terhadap dosa. Yang hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamunya di situ adalah yang tadi itu, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Lah kok dipakai di KKR, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang miskin akan jadi kaya. Yang sakit disembuhkan. Yang tidak punya jodoh akan punya jodoh. Kok jadi ngawur begitu? Padahal ayat berikutnya berkata begini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuh dari apa yang dimaksud? Sembuh dari kesesatan. Kalau sembuh dari kesesatan, hidupnya seperti apa? Lah itu ditulis, mati terhadap dosa dan hidupnya untuk kebenaran. Barulah itu namanya sembuh. Banyak orang baca ayat Alkitab dirubah-rubah. Sembuh dari kanker. Sembuh dari persoalan dunia. Lahirlah teologi kemakmuran. Teologi-teologi yang tidak alkitabiah. Banyak orang itu ngawur loh, berani khotbah tapi nggak mau belajar. Jadi yang dimaksud kamu dan kita dalam teks-teks ini adalah orang percaya yang mematikan keberdosaannya, yang hidupnya untuk kebenaran. Yang seluruh hidup kita persembahkan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang imannya bukan cuma di mulut, yang imannya menjadi perbuatan yang nyata. Ada lagi teologi yang mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Memang benar, tapi kalau kau tidak baik, kau nggak selamat. Iman itu harus ada perbuatannya. Mereka nggak setuju, iman tuh nggak usah ada perbuatannya, katanya begitu. Sebab kalau saya khotbah, kita harus berbuat tidak hanya baik, tapi sempurna melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak setuju. Nggak, keselamatan bukan karena perbuatan baik gitu. Keselamatan menurut mereka cuma mengaku di mulut. Nggak perlu perbuatan baik. Nggak perlu berbuat melakukan kehendak Tuhan.
Saya cuma mau beritahu, barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak selamat. Jangan ikut teologi yang seperti itu. Oh, tapi bukan jasa Pak itu. Lah yang bilang jasa siapa? Kita itu berbuat sempurna dan sebagainya, tapi itu bukan jasa. Nggak boleh membanggakan diri. Nah, jangan dipotong-potong kata-kata saya. Banyak orang mengedit video saya dipotong-potong. Narasinya dirubah-rubah. Dengan cara itu saja kau sudah tidak jujur. Nggak usah ngomong kebenaran Alkitab. Kamu nggak jujur. Mengerti ya? Kita semua itu belajar hidup cuma satu kali. Harus jujur, harus benar. Kalau salah ya kita berubah. Kalau saya salah tolong diberitahu, saya akan berubah. Kalau kau salah, kau harus berubah. Supaya apa? Supaya kita semua selamat. Supaya kita hidup kita berkenan bagi Tuhan. Gitu loh. Bukan kita mau siapa yang lebih pintar, mau yang lebih benar. Bukan. Kita mau semuanya kita benar di hadapan Tuhan. Amin ya semua ya. Oke, kita lanjutkan. Imam besar di perjanjian baru. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesus menjadi imam besar bagi kita selama-lamanya. Udah nggak diganti lagi. Menurut apa? Peraturan Melkisedek. Bukan peraturan suku Lewi. Bukan peraturan Imam Lewi. Sebab kalau peraturan Imam Lewi harus dari keturunan Lewi. Nah, seperti Daud. Ingat ya tadi ya nubuatan ya. Anak-anak Daud jadi imam. Waduh. Rupanya imam besar bukan dari suku Lewi. Imam besar yang di surga. Tapi dari suku Yehuda. Menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Lewi. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini, apa sih maksudnya menurut peraturan Melkisedek? Artinya bukan menurut Lewi. Ya, begitu ya. Nah, di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu satu, saudara. Satu matematika begini. Yang dimaksud di ayat ini Allah siapa? Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu satu, Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Bapa dan kita. Siapa? Yesus, Tuhan. Jadi Tuhan itu Esa. Bapa itu Esa, Tuhan juga Esa sebagai pengantaranya. Tapi Yesus bukan Bapa. Mengerti ya maksudnya ya? Kok begini aja banyak orang nggak ngerti ya. Yesus itu ya Bapa, Pak. Itu. Waduh. Ada banyak ayat yang jelas begini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah. Allah di situ siapa? Allah Bapa yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Jadi kita mempunyai imam besar, satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan kita. Imam besar itu yang diutus oleh Bapa sendiri, bukan dari keturunan Lewi, bukan. Jelas ya? Jadi posisi kita semua, sebentar, saya mundur sedikit. Oh, belum sampai. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, imam besar itu diutus oleh Allah Bapa sendiri. Satu-satunya pengantara untuk selama-lamanya, yaitu Kristus. Yang lahir dari keturunan Daud. Sesuai nubuatan itu. Mazmur tadi. Masih ingat tadi Mazmur ya? Daud berkata, firman Adonai kepada Tuanku, Adonaiku. Nah, Adonaiku itu siapa? Rupanya itu nubuatan Kristus. Nah, di Ibrani 7 ayat 5 sampai 7. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat
untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi, nah ingat nih, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, Melkisedek kan bukan keturunan Abraham. Bahkan itu penampilan Kristus sebenarnya. Memungut persepuluhan dari Abraham, bayangkan. Padahal garis Imam Lewi itu dari keturunan Abraham. Tapi ia menerima memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati Abraham. Artinya apa? Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Artinya keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Lewi. Begitu ya. Ini ayat-ayatnya. Jelas kok semuanya sudah. Nah, Ibrani pasal 7 ayat 11, 14, 16, 27. Perlahan-lahan ya supaya Bapak Ibu mengerti ya. Kalau kita belajar Alkitab itu nggak boleh baca ayat sedikit gitu. Harus fokus ya, supaya pengertiannya lengkap. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, seandainya dengan cara Lewi aja sudah bisa sempurna, gitu loh. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Kalimat ini gini loh, dalam kalimat pendeknya saja. Keimaman Lewi tidak bisa mencapai kesempurnaan. Makanya diperlukan keimaman menurut peraturan Melkisedek. Begitu. Ya. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya. Nah, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Rupanya imam besar yang menurut peraturan Melkisedek itu hanya mempersembahkan sekali untuk selamanya. Nggak perlu diulang-ulang lagi. Bahkan yang dipersembahkan adalah tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Beda dengan imam besar yang biasa. Yang dicipratkan itu kan darah domba atau kambing. Tapi kalau imam besar yang satu ini, yaitu Tuhan kita sendiri, mempersembahkan seluruh hidupnya, darahnya sendiri. Dan itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Inilah hebatnya. Oke. Jadi di sistem perjanjian baru, keadaannya berubah. Kalau dahulu umat harus melalui para imam, dan para imam harus melalui imam besar baru masuk ruang Maha Kudus. Kalau sekarang di sistem perjanjian baru, orang percaya itu adalah imamat-imamat yang rajani. Jadi kita semua sebagai orang percaya adalah para imam. Kalau dahulu para imam adanya di ruang tabernakel atau bait Allah. Kalau sekarang kita, tubuh kita lah bait Allah. Dan kita imamnya. Ini luar biasa loh. Dan kita bisa mengakses langsung imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Satu-satunya imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Harun atau Lewi. Jelas ya? Satu-satunya pengantara. Pengantara yang satu ini Esa. Karena Allah Bapa juga Esa. Pengantara satu-satunya inilah yang menjadi imam besar kita semua inilah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dipanggil oleh Daud Tuanku, Adonaiku. Itu yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang nanti semua musuh-musuhnya akan bertekuk lutut menjadi tumpuan kakinya Tuhan Yesus. Mengerti ya?
Jadi sistemnya jadi begini. Semua orang percaya adalah imam. Bait Allahnya adalah tubuh kita. Persembahannya bukan lagi kambing, domba, dan sebagainya. Sudah lunas oleh Tuhan Yesus. Sebagai imam besar satu-satunya kita yang mempersembahkan dirinya sendiri. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pun harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Sebab tubuh kita adalah bait Allah dan kita adalah imam, maka standar kualifikasi kita haruslah hidup kudus. Makanya firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi orang yang tidak kudus tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Hanya orang yang kuduslah yang akan bertemu dengan Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu ya, gambar ini sederhana dan aplikasinya luar biasa. Sudah tidak ada tabir ruang Maha Kudus. Kita bisa menghampiri Bapa melalui Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Barang siapa tidak memiliki anak dalam sini maksudnya Tuhan Yesus, ia tidak akan memiliki Bapa. Betapa beruntungnya kita semua yang hidup di zaman perjanjian baru. Tinggal sekarang giliran kita mau hidup sebagai imamat yang rajani atau tidak. Kalau mau hidup sebagai imamat yang rajani, harus hidup kudus. Sebagai imam harus hidup kudus. Lagi pula roh Allah, roh Bapa tinggal di dalam kita. Ruang Maha Kudus ada dalam hidup kita, di tubuh kita. Karena bait Allahnya tubuh kita. Kehadiran Bapa dan Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus yang hidup di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kita tidak punya opsi lain selain hidup kudus, mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Yang hidupnya kudus dan berkenan bagi Allah Bapa, bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, mengutus kita semua. Luar biasa ya. Amin. Semangat Bapak Ibu. Kita semua imamat-imamat yang rajani. Topik kita Rabu depan masih kitab imamat, saudara. Dengan topik darah perjanjian. Jadi, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, mengapa harus menggunakan darah untuk menebus dosa? Mengapa suatu perjanjian dimeteraikan dengan darah? Itulah yang akan kita bahas Rabu depan. Ya, darah perjanjian. Semuanya akan terjawab Bapak Ibu. Amin ya. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kohus, silakan. Oke, makasih Pak Wiknya atas pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan kamera dan aktifkan icon raise hand-nya. Baik, yang pertama ada Bapak Hari. Silakan Pak Hari. Pak Hari, silakan. Ya, oke. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Sudah jelas. Oke, makasih Pak. Ya, mau nanya, kenapa di perjanjian baru itu kata Tuhan dengan huruf besar semua tuh udah nggak ada ya? Atau mungkin ada yang ada tapi jarang sekali gitu. Mengerti. Ya. Jadi kalau begini. Allah kan memang A-nya aja yang besar. Ya. Itu karena terjemahan atau karena memang begitu? Ada latar belakangnya, Pak. Jadi begini. Di perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ teks aslinya pakai kata Elohim.
Elohim itu bentuk jamak dari El atau Eloah. Nah, di Perjanjian Baru dipakai kata Theos. Theos itu diterjemahkan menjadi Allah juga. Sama ya. Nah, nggak hilang, tetap ada. Nah, tapi di Perjanjian Lama ada nama pribadi Elohim itu. Siapa? YHWH, Yud He Waw He. Nah, itu dibacanya tidak berani baca orang Israel karena menghormati dan memang pronunciation-nya tidak diketahui dengan jelas. Ya. Nah, meskipun ada orang yang percaya bahwa itu bunyinya Yahweh, bukan. Nanti saya akan jelaskan suatu hari. Saya punya program serialnya itu. Nanti saya yang bawakan. Jadi sekarang kan saya lagi bahas ineransi Alkitab di hari Kamis tuh. Nanti kalau ineransi Alkitab selesai, saya akan bahas nama Tuhan, serial panjang. Ya. Nah, di situ nama pribadi Yud He Waw He itu dibaca Adonai. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Tapi kalau dalam teks Alkitab Perjanjian Lama memang kata-katanya Adonai, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Tuhan T-nya saja yang besar. Jadi kalau kita menghadapi terjemahan Tuhan huruf besar semua, atau kalau dalam bahasa Inggris Lord huruf besar semua, itu artinya teks aslinya YHWH. Itu dulu jelas ya Pak ya? Ya. Oke. Lalu zaman Perjanjian Baru, Elohim jadi Theos. Adonai jadi apa? Adonai jadi Kurios, bahasa Yunaninya. Yang artinya Tuan. Nah, begitu. Nah, tapi nama YHWH hilang di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengajar. Bukan karena orang menghilangkan nama itu. Karena dipanggilnya bukan Yahweh, bukan Yehova, tapi Adonai, maka ditulis juga seperti terjemahan bahasa Indonesia. Tuhan, yaitu Kurios. Nah, makanya di Perjanjian Baru hanya ada istilah Tuhan, terjemahan dari Kurios. Tuhan Yesus pernah ditanya, hukum apa yang terutama? Tuhan jawab dengan Shema Yisrael loh. Shema Yisrael itu ada huruf YHWH-nya kalau dalam bahasa Ibrani. Ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Nah, Adonai itu YHWH. Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Nah, kan gitu. Ya. Nah, di situ Tuhan Yesus memakai kata Kurios. Hilang jadi Tuhan biasa. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan sedang mengajar kita. Masa Tuhan salah? Nah, begitu. Jadi Tuhan aja. Kita ikuti saja. Karena Perjanjian Baru ditulis dalam teks Yunani, bukan Ibrani. Meskipun ada orang yang enggak, itu sebenarnya Ibrani, cuma sudah hilang. Nah, kalau asumsi ya nggak boleh dong ya. Buktinya manuskrip Perjanjian Baru semuanya bahasa Yunani sekarang. Nggak ada yang bahasa Ibrani. Perjanjian Baru manuskripnya lebih dari 5.800, bayangkan. Tidak satu pun berbahasa Ibrani. Nah, jadi kenapa begitu? Ya memang Tuhan mengajarnya begitu. Tuhan mengajar memanggil apa? Bapa. Jadi Tuhan Yesus membuat suatu perubahan besar bahwa kita harus panggil dia Bapa. Gitu. Begitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Makasih. Berikutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yongki dari Malang. Silakan Pak Yongki. Pak Jongki, silakan. Makasih Pak Wik. Ya, Pak. Pak Wik, Silakan, Pak. tadi ya dikatakan bahwa Harun itu membuat anak lembu tuangan. Ya. Ya, Pak Wik. Nah, Musa sendiri menuliskan di dalam kitab Keluaran bahwa itu juga buatan Harun dan menyebabkan orang Israel berdosa kepada Tuhan.
Itu tulisan Musa. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak Wik, kenapa ya Musa tidak menegur Harun? Di situ tidak ditulis bahwa Harun ditegur Musa, bahkan Tuhan sendiri tidak marah. Bahkan Oke. diangkat sebagai Oke. imam Saya besar yang pertama jawab itu. ya. Saya jawab ya, Pak. Ya, Pak Wik. Pada waktu kita membahas kitab Keluaran sudah saya jelaskan bahwa ketika Ya, Harun membuat patung lembu emas itu, lalu semua bangsa Israel pada mempersembahkan korban ke situ, Allah sangat marah, Pak. hmm, Ketika itu Musa ada di atas Gunung Sinai. ya, Tuhan berkata kepada Musa, itu bangsa itu sudah mulai memberontak. Musa turun, Pak. Marah, Pak. 2 loh batu dibanting oleh Musa. Hancur. ya, Lalu Harun ditegur oleh Musa. Kenapa kau buat begini? Harun berkata, mereka maunya begitu. Harun rupanya nggak tegas. ya. Sudah ditegur, Pak. Bukannya tidak ditegur. Bahkan Allah marah. Teksnya ada, kita sudah bahas di Ya. sesi yang lalu. Bapak bisa dengarkan lembu patung lembu emas. Ya, tapi Harun kok enggak mengaku dosa ya, Pak? Harun mengaku, Pak. Ya, Harun ditegur Musa, Harun nggak enak hati gitu. Dia tahu salah, Pak. ya, Makanya Harun dan Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. ya, Harun kan mati di Gunung Hor ya, ya. begitu. Sebelum sampai Kanaan, Harun mati dulu. Oh ya, Mm-mm. ya gitu. Terima kasih Pak Wik. Oke, Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Jo. Silakan Pak Jo. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, apakah ada relevansi yang jelas Pak antara imamat yang rajani dan ungkapan menyangkut gereja yang tersembunyi atau Ecclesia Ascondita itu Pak? Terima kasih. Oke. Istilah imamat yang rajani itu maksudnya imam-imam di kerajaan. Yang sifatnya raja. Mengapa? Karena kita imam yang mempunyai imam besar Tuhan Yesus yang jadi raja. Imam rajani, nggak ada hubungan dengan yang gereja dan sebagainya, Pak. Tapi kalau mau ditafsirkan itu gereja, ya benar juga. Karena imamat yang rajani itu kan memang gereja dalam arti orang-orang percaya, bukan gedungnya. Iya, betul. Ya, Baik, cukup Pak. Terima kasih Pak. terima kasih, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Ida ya. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ida. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam, Bu. Ini Pak ya, saya tanya dari Imamat 24. Imamat pasal 24 itu kan diceritakan anak perempuan Israel yang menghujat nama Allah, akhirnya dihukum dengan dilempar batu ya Pak ya. Ya. Apakah menghujat nama Allah itu di perjanjian baru sama dengan menghujat Roh Kudus ya Pak ya? Oke, tidak sama, Bu. Jadi menghujat nama Allah ini ketika itu pakai mulut. Tapi kalau yang di perjanjian baru yang dinamakan menghujat Roh Kudus, bukan dengan mulut, Bu. Karena banyak orang menghina dengan mulut, menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus dan sebagainya gitu ya. Itu belum termasuk menghujat Roh Kudus. Karena kalau nanti dia bertobat, misalnya, ya berarti dia nggak menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus itu udah nggak bisa bertobat cirinya, makanya tidak diampuni. Jadi ibarat penyakit itu kanker stadium terakhir, Bu. Udah nggak bisa lagi bertobat. Seperti contohnya dulu Fir'aun mengeraskan hati kan? Mau nggak bisa berubah itu sampai mati. Nah, kalau hari ini manusia mengeraskan hati sehingga tidak bisa berubah sampai mati, itulah menghujat Roh Kudus. Sudah nggak Jadi mau tidak diproses seketika. oleh Roh Kudus lagi. Sudah nggak mau dengar firman. Tahu kebenaran tapi tidak mau menerima itu termasuk Itu menghujat Roh termasuk Kudus. kalau sampai mati tidak bertobat. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita tidak tahu siapa yang menghujat Roh Kudus atau tidak. Karena meskipun orang menghina dengan mulutnya, belum tentu. Siapa tahu nanti berapa tahun lagi dia bertobat, ya kan? Itulah sebabnya kita semua tidak boleh menghakimi siapapun. Gitu.
Jadi misalnya kita tahu bahwa suatu perbuatan itu salah, tapi kita tetap melakukan perbuatan yang salah itu apa namanya, termasuk juga mendukakan Roh Kudus, beda sama menghujat Roh Kudus ya. Itu mendukakan Roh Kudus. Menghujat belum tentu. Siapa tahu dia masih bisa sembuh. Kalau menghujat itu pokoknya udah nggak bisa berubah sampai mati, Bu. Itu cirinya. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Ibnu. Selamat malam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Makasih. Silakan. Shalom, selamat malam Pak Wiknyo. Ya, shalom. Saya mau tanya Pak, imam itu kan meskipun di Perjanjian Baru, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Oke. Di Perjanjian Baru kan meskipun imam, tapi imam itu adalah seorang yang berbudi luhur dan terutama dia terpelajar. Artinya pasti dia di setiap zaman itu cerdas menghadapi zaman, selektif, tidak main ikut apa yang ditawarkan atau apa yang timbul di suatu zaman. Saya melihat, saya punya kegelisahan, itu banyak gereja hari ini tuh ikut arus gitu Pak. Salah satunya yang mengganggu saya adalah dalam aspek di gereja itu, dalam aspek pujian dan penyembahan, lalu cara berdoa itu sebagai imamat yang rajani, harusnya kan kita itu analitis Pak, selektif, tidak main ikut arus seperti budaya kontemporer ya. Itu saya lihat di banyak gereja hari ini, baik yang orang muda maupun umum itu ikut arus, jadi budaya kontemporer semua masuk. Mengerti. Pertanyaannya? Harusnya kan kita analitis Pak, kita itu selektif, cerdas ya. Menurut Bapak harusnya kita itu ikut saja atau kita analitis, cerdas gitu Pak, meskipun resikonya kita jadi minoritas, jadi aneh gitu ya, tidak umum, karena tidak ikut zaman gitu. Oke, kalau saya mesti berikan pendapat begini, kita harus analitis, cerdas di hal-hal yang mayor, yang utama. Kalau yang minor nggak perlu. Kita harus fleksibel di hal yang minor, yang nggak penting ya udahlah. Kalau cuman musiknya jenisnya, wah ini rame nih, aku suka yang keroncong, nah itu minor, itu nggak penting. Mau keroncong, mau Mandarin, mau apa aja boleh, nggak masalah. Itu cuma teknik, ya, cuma sarana. Tapi kalau soal pengajaran, tidak boleh ikut arus. Kan banyak sekali teologi yang diimport dari luar negeri. Ya. Nah, yang begitu nggak boleh. Kita harus import langsung dari Alkitab. Karena begini Pak, soalnya ada saya lihat beberapa pendeta itu menjadikan hal yang menurut pendapat Bapak itu minor, contohnya seperti cara berdoa, itu dijadikan sesuatu yang mayor gitu Pak. Jadi seakan-akan kalau tidak berdoa dengan cara tertentu itu tidak berdoa dengan cara tertentu nanti tidak utuh jadi Kristennya, nanti tidak bisa mengalami Allah, nanti jadi hidupnya tidak beres. Karena maksud saya gini Pak, kalau kita dalam hal minor saja tidak beres, bagaimana kita bisa beres dalam hal mayor gitu? Nggak begitu. Ini konteksnya beda. Jadi yang hal mayor kita nggak boleh kompromi, tapi kalau hal minor bisa, boleh. Asal tidak melanggar hukum yang utama. Misalnya gini, kalau berdoa harus angkat tangan. Wah, aku nggak biasa, aku biasanya gini. Ya itu nggak penting lah, mau begini. Gitu. Nah, cara-cara itu, cara-cara penyembahan, cara-cara doa, dan sebagainya, ya itu nggak minor lah itu. Mau lipat gini, mau sambil nyanyi, mau apa, itu minor. Kalau kamu nggak biasa ya nggak usah diikuti yang begitu. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan kan hati kita, hidup kita. Begitu. Tapi kalau misalnya, maaf Pak, jawaban Bapak tadi saya juga setuju, memang itu. Tapi
bukankah Allah sendiri ya? Allah berkata lewat Tuhan Yesus bahwa kalau mencintai Tuhan harus beres dalam segala hal. Contohnya ya itu Pak, dalam menggunakan nalar. Kita kan Betul, betul, harus analitis, harus cerdas gitu Pak. Kalau betul. ikut kan artinya kita nggak memaksimalkan kita punya nalar, kemampuan nalar, maksudnya Begini, memaksimalkan yang gitu Pak. ya begini, tidak semua orang bisa berpikir sendiri. Itu sebabnya ada gembala, ada guru yang membimbing di gereja. Nah, masa kalau kita membimbing begini maka semua orang nggak menggunakan nalar mengikut misalnya PA begini? Kan nggak juga. Yang bisa membimbing, yang masih belajar silakan ikut gitu. Cuma jangan ikut yang sembarangan. Nanti malah nggak bagus gitu. Nah, makanya kamu mesti fokus pada yang utama. Yang minor-minor yang nggak menyebabkan kesesatan ya nggak apa-apa. Cuma pilihan-pilihan warna, pilihan irama, pilihan apa lagi ya, liturgi ya, terserah lah itu bukan yang utama. Jadi begitu. Jadi orang juga nggak boleh terlalu kaku. Kalau ada di gereja apapun nggak masalah, tapi yang utama nggak boleh salah. Yang menyebabkan hidup kita benar. Gitu. Oke. Begitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih ya. Dok, kamu kok jadi kurus? Kenapa ya? Memang kurus dari dulu Pak. Oh, seingat saya dulu nggak terkurus. Oh gitu ya. Iya. Oke, mungkin rambutnya panjangan ya. Iya Pak. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Ibu Lina. Silakan Bu Lina. Ya, malam Pak Wisnyo. Malam, Bu Lina. Ini Pak, yang tadi Pak tentang bilur-bilurnya itu kayaknya nggak ada ayat lain selain ini ya Pak? Apa masih ada ayat lainnya Pak? Yang Nggak ada. menunjuk kepada tentang kesembuhan fisik. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya oke Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Berikutnya dilanjutkan oleh Ibu Mimi Pandusi. Silakan Bu Mimi. Pak Ibu Lina, itu ayat di Yesaya ada, tapi sama artinya, bukan ya, fisik. itu maksud saya Pak. Saya kirain siapa tahu ada ayat lain yang seperti ini yang khusus untuk secara lahiriah gitu loh Pak. Oh, nggak ada yang secara lahiriah, nggak ada. Kalau yang di Yesaya kan hampir sama dengan ini gitu. Betul. Untuk Betul. tentang kesesatan ya. Betul. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ya, berikutnya. Silakan Bu Mimi. Shalom Pak Wino. Shalom. Saya menyimpang dulu ya Pak ke sisi last week-nya. Ya. Tentang binatang halal dan haram gitu ya Pak. Soal Oh ya. makanan. Kalau kita mengkonsumsi herbs seperti akar-akaran atau bunga-bunga kayak gitu, oke juga ya Pak ya? Boleh juga ya? Asal itu benar-benar sehat, oke. Tapi masalahnya dengan herbal itu, kita nggak tahu persis itu benar nggak sih gitu. Karena ceritanya kebanyakan simpang siur, ada daun dewa katanya. Wah, itu apa? Saya nggak tahu tuh. Nah, masalahnya itu kita nggak tahu. Udah gitu porsinya itu kan main campur-campur gitu, udah aduh, nggak tahu dosisnya. Kalau memang itu membuat sehat ya boleh, kenapa tidak? Boleh, Pak. Satu lagi ya Pak. Boleh, silakan. Singkat cerita dulu ya Pak. Dulu kan saya waktu melahirkan di luar negeri gitu ya. Ya. Maaf kata dulu ya Pak ya. Ya. Selepas melahirkan itu dokter menganjurkan untuk mengkonsumsi plasenta. Oh. Ya. Terus dia offer kepada saya untuk memasak di rumah entah dinner lunch atau breakfast gitulah Pak. Jadi apakah kita boleh mengkonsumsi itu plasenta ya Pak ya? Plasenta apa ya? Plasenta itu orang yang sudah melahirkan kan, baby kan keluar dulu. Lepas itu kan ada plasenta kan Pak dari dalam perut seorang wanita. Maaf kata. Plasenta diri sendiri. Ya betul. Aduh, tidak boleh ya. Mestinya jangan ya. Ya Pak ya. Tapi orang luaran di sana ya memang utamakan mengkonsumsi gitu kalau udah melahirkan gitu loh Pak. Saya baru tahu loh, saya nggak pernah dengar itu. Iya, ini juga first time Pak. Mestinya enggak ya, jangan ya, mestinya. Iya Pak ya. Tapi bukan berarti lalu konsumsi itu masuk neraka ya, enggak gitu juga Bu. Kan dalam ketidaktahuan ya kan.
Nggak apa-apa sih, Iya, Pak. cuma sebaiknya jangan. Iya, Pak. Jangan Makasih, khawatir, Pak. nggak apa-apa. Tapi jangan sebaiknya lain kali. Ya, untuk demi kesehatan gitu ya, Pak ya. Ya. Ya, makasih Pak Wino. Selamat Oke. malam, Pak. Tuhan Yesus Selamat malam, berkati. Tuhan berkati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam ini kami diingatkan, disadarkan bahwa kami semua adalah imamat-imamat yang rajani. Imam. Sehingga kami mempunyai imam besar Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami harus hidup sekudus-kudusnya sebagai seorang imam. Sebab tubuh kami pun adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran pada malam ini. Hamba berdoa untuk semua pihak yang mendukung gerejamu ini. Kau berkati agar sehat dan umur panjang, boleh belajar menjadi anak Allah yang luar biasa. Juga hamba berdoa untuk seluruh anak-anakmu dimanapun berada, baik yang sekarang sedang ikut lewat Zoom maupun nanti yang melihat melalui YouTube. Tuhan berkati juga seluruh hidupnya berlimpah-limpah. Tuhan berikan juga kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, agar mereka boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.